pasti bertanya-tanya nih, apa sih itu interpretasi? Nah, interpretasi adalah pandangan teoritis terhadap sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi dapat diartikan sebagai pemberian kesan, pendapat, tafsiran, atau pandangan teoritis. Terus, persepsi itu apa sih? Kata Baron dan Paulus, persepsi adalah proses internal di mana kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita. Dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita nantinya. Sedangkan menurut Deddy Mulyana, persepsi adalah inti komunikasi. Kok bisa ya? Ternyata persepsi disebut inti komunikasi karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Sebab persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lainnya. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi. Namun konsekuensinya adalah semakin cenderung individu-individu tersebut akan membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas baru, teman-teman. Persepsi sebagai inti dari komunikasi menjelaskan bahwa dalam setiap simbol yang kita kirimkan kepada orang lain tidaklah begitu saja dimengerti oleh orang tersebut. Jadi perlu diingat ya teman-teman bahwa proses interpretasi dan belajar dari pengalaman merupakan hal utama dalam memahami komunikasi atau simbol-simbol yang disampaikan. Persepsi sebagai hasil belajar dari pengalaman akan menjelaskan mengapa budaya Indonesia dan negara lainnya akan selalu mengalami perbedaan. Itu semua dikarenakan perbedaan asal atau belajar dari pengalaman masa lalunya yang berbeda-beda. Nah, dalam persepsi kemudian dikenal istilah prasangka dan etnosentrisme. Loh, apalagi sih ini? Prasangka itu pernyataan atau kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu. Prasangka juga diartikan sebagai suatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda. Bahkan ada juga loh yang berpendapat bahwa prasangka adalah sikap yang tidak adil terhadap seseorang atau suatu kelompok. Kok gitu sih? Mari kita simak penjelasannya. Setiap orang pasti memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Ada yang memiliki agama yang sama, tetapi berbeda kebudayaannya. Ada juga yang satu agama dan satu kebudayaan, tetapi memiliki perbedaan bahasa. Nah, semua aspek kehidupan tersebut mempengaruhi prasangka seseorang. Dan karena adanya perbedaan tersebutlah yang bisa menimbulkan kesalahpahaman antara individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi. Prasangka inilah yang kerap memicu persoalan lintas budaya. Bahkan tidak jarang karena prasangka terjadilah perang antar suku hingga menyebabkan pertumpahan darah. Terdengar agak mengerikan ya teman-teman. Selain prasangka, dalam persepsi dikenal juga etnosentrisme. Etnosentrisme yang berlebihan akan memicu kesalahpahaman komunikasi lintas budaya dan akan rawan terjadi konflik. Etnosentrisme akan membuat seseorang cenderung tidak mempercayai orang lain dan menyebabkan kita menjadi susah bergaul, meremehkan orang yang berbeda dengan kita, serta akan menjadikan kita merasa paling benar. Contohnya mengenai ucapan dengan suara yang keras memiliki arti yang berbeda-beda di setiap daerah. Orang Indonesia cenderung akan mengatakan itu kasar, tetapi di India hal itu wajar loh. Jadi, persepsi sebagai inti dari komunikasi menjelaskan bahwa dalam setiap simbol yang kita kirimkan kepada orang lain, tidaklah begitu saja dimengerti orang tersebut.
Proses interpretasi dan belajar dari pengalaman merupakan hal utama dalam memahami komunikasi atau simbol-simbol yang disampaikan. Itu semua dikarenakan perbedaan asal atau belajar dari pengalaman